Speaker kesayangan kamu tiba-tiba duk, terus mati total pas amplifier dinyalain. Itu bukan speaker kalian yang jelek, itu amplifier kalian yang nggak punya bodyguard. Hari ini, saya bakal bongkar tuntas satu skema rangkaian legendaris yang jadi penyelamat jutaan speaker di seluruh dunia. Speaker protektor. Dari cara kerja setiap transistor, sampai kenapa ada dua LED yang saling bergantian nyala, semuanya bakal saya jelasin sampai kalian paham 100%. Bahkan kalau kalian baru pertama kali pegang solder. Stay sampai akhir, karena di tengah video ini saya juga bakal kasih tahu di mana kalian bisa dapetin komponen buat rakit sendiri rangkaian ini dari nol. Oke, jadi ini yang lagi kita lihat adalah skema speaker protektor. Fungsinya simple tapi krusial. Rangkaian ini duduk di antara output amplifier dan speaker kalian. Tugasnya cuma satu, memastikan speaker cuma tersambung ke amplifier kalau kondisinya aman. Ada dua ancaman utama yang dia lawan. Pertama, suara duk atau thump saat amplifier baru dinyalain atau dimatiin. Kedua, tegangan DC yang bocor dari amplifier yang rusak. Dan ini pembunuh nomor satu voice coil speaker. Sekarang, mari kita bedah satu-satu blok rangkaiannya. Semua berawal dari B1, baterai atau sumber 12 volt. Tegangan ini difilter oleh dua kapasitor besar, C1 dan C2, masing-masing 100 mikrofarad. Fungsinya meratakan tegangan supaya nggak ada riak atau noise yang ikut masuk ke rangkaian sensor. Karena rangkaian ini sangat sensitif terhadap perubahan tegangan kecil. Nah, ini bagian pertama yang bekerja setiap kali kalian nyalain sistem. Tahap delay, dikendalikan oleh transistor Q3 dan Q4, tipe 2N5551. Begini logikanya. Saat power baru masuk, R1 sebesar 22K dan R2 sebesar 10K dibantu dioda D1 tipe 1N4148 membentuk jaringan RC atau resistor kapasitor, gabungan resistor dan kapasitor yang dipasang bersama untuk menciptakan efek tunda waktu atau delay yang butuh waktu untuk mengisi sampai ke titik tegangan tertentu. Selama proses pengisian ini berlangsung, biasanya sepersekian detik sampai beberapa detik, Q3 dan Q4 menahan relay supaya tetap off. Artinya, speaker sengaja belum disambungkan dulu. Kenapa ini penting? Karena saat amplifier baru nyala, ada lonjakan tegangan liar sebelum sirkuitnya stabil. Kalau speaker langsung nyambung di momen itu, kalian bakal dengar suara duk keras. Dan itu bisa merusak membran speaker kalau terjadi berulang kali. Sekarang, bagian paling pintar dari rangkaian ini. Tahap deteksi DC. Pusatnya ada di transistor Q5, tipe 2N5401. Q5 ini terhubung ke titik bernama protect, yang sebenarnya membaca langsung sinyal dari output amplifier. Biasnya diatur oleh 3 resistor, R3 150K, R4 10K, dan R6 1,5K. Terus ada 2 komponen kunci yang bikin rangkaian ini cerdas. Pertama, C3 sebesar 47 mikrofarad. Kapasitor ini berfungsi sebagai filter. Dia cuma meloloskan sinyal DC yang bertahan lama dan mengabaikan sinyal audio normal yang sifatnya AC, bolak-balik cepat. Jadi musik keras sekalipun nggak akan salah dianggap sebagai fault. Kedua, D2. Dioda Zener 1N752 dengan tegangan 5,6 volt. Dioda ini bertindak sebagai ambang batas. Selama tegangan DC yang lolos masih di bawah 5,6 volt, dianggap aman. Begitu naik melebihi ambang itu, biasanya tanda ada kerusakan di amplifier, barulah rangkaian bereaksi. Kalau ambang ini terlampaui, Q5 berubah kondisi dan mengirim sinyal ke tahap berikutnya untuk memutus relay secepat mungkin. Sinyal dari Q5 diteruskan ke pasangan transistor terakhir, Q2 dan Q1. Keduanya 2N5551. Q1 inilah yang secara langsung mengendalikan RL1, si relay. Kalau semua kondisi aman, delay sudah lewat,
dan tidak ada DC volt, Q1 akan aktif dan menarik relay, sehingga kontak relay menyambungkan jalur 2M ke 2SPK. Speaker pun resmi tersambung ke amplifier. Ada satu komponen kecil tapi wajib ada, D3, dioda 1N4007. Dipasang paralel dengan kumparan relay. Fungsinya sebagai flyback diode, menyerap lonjakan tegangan induksi yang muncul setiap kali relay switching. Tanpa dioda ini, transistor Q1 bisa rusak dalam hitungan bulan. Terakhir, ada 2 LED indikator yang bikin rangkaian ini enak dipantau tanpa alat ukur. D4, LED merah bertuliskan protect, menyala saat sistem dalam mode proteksi. Speaker sengaja diputus. D5, LED hijau bertuliskan aktif, menyala lewat resistor R5 1,5K saat sistem normal dan speaker tersambung. Jadi cukup lihat LED-nya. Merah nyala berarti ada masalah atau baru delay. Hijau nyala berarti aman dan musik bisa jalan. Nah, kalau kalian tertarik buat rakit sendiri rangkaian speaker protektor kayak gini di rumah, sebenarnya semua komponennya gampang banget dicari. Dan biayanya nggak sampai harga 1 unit speaker aktif KW. Saya udah siapin paket lengkap komponen. Mulai dari transistor 2N5551, 2N5401, dioda Zener 1N752, sampai relay 12 volt. Biar kalian nggak perlu muter-muter cari satu-satu ke toko elektronik. Cek link atau tag produk di kolom deskripsi atau keranjang kuning di bawah video ini ya. Klik, check out, dan rangkaian ini bisa kalian rakit di meja kerja kalian sendiri dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi kesimpulannya, rangkaian speaker protektor ini sederhana tapi elegan. Dia menunda koneksi speaker saat startup, terus-menerus mengawasi tegangan DC dari amplifier, dan langsung memutus relay begitu ada tanda bahaya. Investasi kecil di rangkaian kayak gini bisa nyelamatin speaker mahal kalian dari kerusakan permanen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang juga hobi audio. Komen di bawah kalau ada bagian yang masih bingung. Saya bakal bantu jawab satu-satu. Sampai ketemu di video bongkar skema berikutnya. Salam solder anget.